kita lihat apa yang dapat kita pelajari, kesambungan dari sukacita sang bapa melihat anak sulungnya yang terhilang. Dan di bagian tambahan ini, sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita, di bagian tambahan ini kita melihat dengan judul pelajaran kita pada saat ini, bergembira dengan sukacita. Sang ayah, pelajaran kita katakan, dengan kasih sayang yang besar, berlari menemui putranya, yang menandakan kasih sayang Allah yang besar terhadap setiap orang yang tersesat, serta kegembiraan, ditulis tadi pelajaran kita ya, serta kegembiraan yang dia rasakan, sekalipun hanya satu orang yang kembali. Iya, bergembira, Allah yang bergembira, walaupun hanya dengan apa? Satu orang. Jadi mari kita lihat tentang kegembiraan sang ayah ini ya. Dalam Lukas 15 ayat 31-32, pelajaran seperti kita lihat tadi malam ya, dari pelajaran tentang anak yang terhilang ya. Kita lihat bagaimana kata ayahnya setelah anaknya bilang, ayah saya kembali padamu, saya telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Lalu kata ayah kepadanya, anakku, engkau selalu bersama. Ini yang dikatakan pada saat anak itu setelah kembali ya, setelah anak yang bungsu itu kembali, lalu kemudian dia minta untuk apa? Minta maaf dengan lalu ayah kemudian apa yang dilakukan oleh sang ayah, dia berikan apa? Jubah ya. Dia berikan jubah, dia berikan apa ya? Cincin, dia berikan sendal, lalu mengadakan pesta yang besar. Dan setelah terjadi pesta tersebut, anak yang sulung kemudian datang, kita tahu kisahnya. Anak yang sulung kemudian datang. Lalu apa? Anak itu mulai apa? Marah sekali. Pelajaran kita katakan, anak yang sulung itu marah sekali. Aku kok nggak pernah, ya? Aku kok nggak pernah diadakan seperti pesta tersebut. Lalu ini kata ayahnya dalam Lukas 15 ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lalu ayat 32 ini dikatakan, kita patut bersukacita seperti pelajaran kita malam ini. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan ia didapat kembali. Ini dikatakan, sukacita, mari kita bersukacita. Itulah sebabnya aku mengadakan pesta. Pesta yang aku buat bagi adikmu. Ya, kita dapat bersama-sama bersukacita. Jadi, tapi inilah ya, dalam kisah ini, dalam kisah anak yang terhilang, kita lihat ada yang tidak bergembira. Dan kita sudah tahu dari konteksnya, kisah tentang tiga perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 15 itu terjadi karena ada yang tidak bergembira. Pada permulaan sebelum diberikan oleh Yesus ketiga perumpamaan dalam Lukas 15, kita lihat bagaimana ayat 1 dan 2 kita sudah juga baca tadi malam. Pada permulaannya para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Disebutkan orang-orang berdosa ya. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, iya nih Yesus nih menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus sedang ada pesta dengan orang-orang berdosa. Boleh dikatakan ya, sedang adakan pesta dengan orang berdosa. Ada yang tidak bergembira, ada yang tidak bersukacita. Dan itu juga terjadi di kisah anak yang terhilang ya. Pada akhirnya di Lukas 15 itu berbicara tentang marahlah anak sulung ya. Lukas 15 ayat 28 katakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara, bahasa kita sudah pelajari tadi malam, kata yang lebih tepat adalah ayahnya itu pleading, bermohon dengan kata lain ya. Ayah yang bermohon dengan anaknya yang marah-marah di luar, anak yang marah-marah di luar ya. Tapi inilah ya, Yesus menerima orang-orang berdosa, tapi ada yang tidak bergembira. Ada yang tidak bergembira. Sedangkan yang dimintakan oleh sang Bapa dikatakan dalam Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira. Karena ada yang hilang telah apa? Kembali. Ada yang mati telah hidup apa? Telah hidup kembali. Nah, pertanyaannya yang kita lihat di sini ya. Ini boleh kita lihat ya. Pertanyaan yang harus ditanyakan. Karena ini adalah ayat terakhir, saudara. Lukas 15 ayat 32 tidak ada ayat 33-nya. Tidak ada ayat 33 katakan, oh iya Bapak ya, sorry deh, saya juga sudah salah. Saya mohon maaf, mari kita makan sama-sama. Mari kita bersukacita bersama-sama dengan adik kita, adik saya itu ya. Itu tidak tertulis, saudara. Lukas 15 hanya berhenti di 32. Hanya berhenti
di ayat 32. Nah, pertanyaannya ingin ditanyakan oleh Yesus tentunya ya, yang akan mungkin yang kita pikirkan saat ini, apa kira-kira respons anak yang sulung dengan perkataan Bapa yang mengundang anak yang sulung itu untuk bersukacita dan bergembira karena ada yang bertobat ya? Atau kita bertanya, apa yang kemudian dia akan lakukan? Apakah dia masih terus marah atau dia menerima? Itu tidak tertulis ya. Itu tidak ditulis. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tanggung ya? Orang bilang kok tanggung begitu ya. Kenapa Yesus tidak langsung aja dalam perumpamaan tersebut menyatakan apa yang terjadi kemudian supaya orang dapat pelajaran, supaya kita yang saat ini sudah apa yang terbaiknya yang harus kita buat begitu. Kenapa Yesus kok tanggung, kok berhenti titiknya itu tidak ada tanggapan, tidak ada respons dari anak yang sulung itu. Mungkin bagi kita saat ini kita bertanya-tanya. Bagi kita yang tidak tahu saat ini kita mungkin bertanya-tanya. Tapi kalau Anda adalah di antara para pendengar Yesus pada saat itu, kalau Anda adalah para pendengar yang mendengarkan perumpamaan Yesus pada saat itu, saya percaya Anda tahu seharusnya kelanjutan kisah ini. Ya, karena ini bukan satu kisah yang asing, bukan satu perumpamaan baru yang baru Yesus buat. Enggak, ini bukan satu hal yang baru. Orang-orang Israel itu tahu sekali tentang kisah ini. Loh, apa pernah ada perumpamaan seperti ini ya? Ada pernah perumpamaan seperti ini. Tidak mungkin kita lihat di perjanjian baru, saudara. Tapi kisah nyatanya itu terjadi di perjanjian lama. Ya, terjadi di perjanjian lama. Cuman bedanya, di perjanjian baru ini, Yesus merubah sedikit. Ya, ada perubahan sedikit. Respons itu dilakukan oleh Sang Bapa. Respons itu dilakukan oleh Sang Bapa. Itu yang kita lihat tadi ya. Apa yang dilakukan oleh Sang Bapa adalah dalam Lukas 15 ayat 20. Kata ketika dia melihat anak yang hilang itu datang kembali. Dia dari jauh datang kembali. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Itu anak itu ya pulang ya. Ketika ia masih jauh pelajaran. Ayat dalam Lukas 15 ayat 20 katakan. Ketika anak yang terhilang itu anak bungsu tersebut masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada belas kasihan. Ayahnya itu kemudian apa yang dilakukan? Secara konkret ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Merangkul ya. Merangkul dia. Merangkul lehernya. Bahasa aslinya merangkul lehernya ya. Pundaknya lehernya ya. Dan mencium dia. Tiga hal yang dilakukan oleh Sang Bapa. Yang dilakukan oleh Sang Bapa. Berlari, merangkul dan apa? Merangkul dan mencium. Ya, dilakukan oleh Sang Bapa. Nah, apa yang dilakukan oleh anak yang sulung tidak tertulis di dalam Lukas 15. Tidak tertulis dalam Lukas 15. Tetapi bagi orang-orang Yahudi yang mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus, mereka tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh anak yang sulung. Apa yang harus dilakukan? Adalah apa yang telah dilakukan oleh Sang Bapa, saudara. Itu yang seharusnya dilakukan ya. Yang dilakukan oleh anak sulung di perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama, ada kisah juga. Ada seorang bapa dan dua anaknya. Ada seorang bapa dan dua anaknya. Ya. Lukas 15 ayat 11 katakan Yesus berkata di perjanjian lama, perjanjian baru ya. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Dan kita tahu, saya tidak usah, Anda pasti sudah tahu ada seorang bapak dengan dua anaknya itu. Di perjanjian lama kita akan melihat dalam Kejadian 37 sampai 35. Ada seorang bapak yang bernama Ishak dan ada dua anaknya. Yang sulung bernama Esau, sedangkan yang bungsu yang bernama apa? Yakub. Jadi ada paralelnya. Ada persamaannya. Persamaan pertama. Kita lihat ada 10 persamaan. Persamaan pertama. Dalam kedua kisah ada seorang bapak dan dua anaknya. Kesamaan kedua. Dalam kedua kisah berkat atau warisan itu memegang peranan penting. Dalam kedua kisah ini ada pembicaraan yang penting tentang warisan. Dan itu kan terjadi antara Esau dan apa? Esau dan Yakub. Esau menjual warisannya, Yakub mendapatkan warisan, dia tipu bapaknya dan itu semua berhubungan dengan warisan, saudara. Ya, kedua kisah ini, dalam kedua kisah ada berkat dan warisan yang memegang peranan penting. Yang ketiga, dalam kedua kisah anak bungsu itu mencari keuntungan dari sang ayah. Ya, di kisah perjanjian baru, di anak bungsu itu dia minta warisannya seakan-akan ayahnya sudah apa? Sudah mati dengan dia menggunakan metode yang tidak terhormat ya. Demikian juga dengan si
Yakub. Dia mendapatkan dengan menipu ayahnya. Dengan cara yang tidak terhormat. Dan dia berhasil. Seperti anak bungsu, anak terhilang dalam Lukas 15. Yakub juga berhasil. Dalam apa? Skema untuk mendapatkan warisan tersebut. Mendapatkan warisan tersebut. Dalam kedua kisah, yang keempat. Dalam kedua kisah, anak bungsu itu kemudian meninggalkan sang ayah dan kakaknya. Yakub lari dari Ishak dan kakaknya Esau ya. Dan pergi ke negeri yang jauh, sama-sama. Yakub lari ke negeri yang jauh, anak bungsu dalam Lukas 15 juga pergi ke negeri yang jauh. Bukan lari, tapi dia pergi ke negeri yang jauh. Nah, dalam kedua kisah, anak sulung tetap tinggal di rumah bersama sang ayah. Anak sulung, Esau tetap berada bersama dengan Ishak ayahnya. Yakub yang pergi. Dalam kedua kisah yang keenam, anak bungsu menjadi gembala. Yakub setelah dia pergi, dia pergi ke rumah Laban pamannya, dia menjadi apa? Menjadi gembala di situ ya. Anak bungsu di kisah dalam kisah Lukas 15, dia menjadi penjaga penggembala babi di negeri yang jauh. Jadi kita lihat persamaannya. Anak bungsu menjadi gembala, penjaga hewan di negeri yang jauh. Yang ketujuh, dalam kedua kisah tersebut, anak bungsu memutuskan untuk pulang, tapi takut atau ragu bagaimana ia akan diterima. Yakub kan takut kalau dia pulang, bagaimana nanti kalau bertemu dengan Esau kembali. Demikian juga dengan anak bungsu dalam Lukas 15. Aduh, gimana ini? Dapatkah saya diterima? Dapatkah saya diterima? Jadi ada keputusan pulang, tetapi ada ketakutan dan keraguan-raguan bagaimana dia akan diterima. Oleh sebabnya, anak bungsu dalam Lukas 15, dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai anak. Aduh, kalau saya pulang, saya tidak akan lagi bilang sebagai anak lah. Kalau saya pulang, saya akan jadi hanya sebagai apa? Seorang upahan dari ayahku saja. Orang upahan daripada ayahku saja. Ya. Yang paling rendah dapat pegawai rendah dengan kata lain. Ya. Itu yang ditulis dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Yang ke-8, dalam kedua kisah, anak sulung pada mulanya tidak suka dengan datangnya kembali atau kepulangan anak yang bungsu. Pada saat Esau mendengar Yakub datang kembali pulang, wah, Esau itu kirim pasukan, dia datang dengan pasukannya, saudara. Dia ada tidak suka, maksudnya 20 tahun Yakub itu pergi. Waktu itu tidak menyembuhkan. Seringkali kita katakan waktu itu menyembuhkan rasa sakit hati. Tapi mungkin seringkali yang terjadi bertambah lipat ya. Dia pertama-tama dia tidak suka dengan kepulangan daripada Yakub si Esau. Ya, tidak suka. Demikian juga yang kita lihat bagaimana marahnya anak sulung ini terhadap anak bungsu dalam Lukas pasal 15 ya. Jadi ada yang tidak pada mulai, ada yang tidak suka. Nah, pelajaran yang ke-9, persamaan yang ke-9. Dalam kedua kisah, anak bungsu itu diterima kembali oleh seseorang. Di mana orang tersebut berlari, merangkul, dan mencium. Nah, disinilah perbedaannya, saudara. Dan inilah sebabnya kenapa Yesus tidak menutup dengan apa? Dengan perumpamaan tersebut, dengan apa yang dilakukan oleh anak yang sulung. Ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat perbedaannya. Tapi sama-sama ada persamaannya apa? Ada seseorang yang menyambut anak bungsu itu dengan cara apa? Berlari. Pertama, merangkul dan mencium. Ya. Berlari, merangkul, mencium. Ingat-ingat, berlari, merangkul, dan apa? Mencium. Ya. Dan dalam seluruh kitab suci, ketiga bentuk penyambutan penerimaan kembali tersebut, berlari, merangkul, mencium, hanya muncul di dalam kedua kisah tersebut. Dalam Kejadian 33:4 nanti kita akan baca, dan Lukas 15 ayat 20. Ada seseorang yang menyambut anak yang bungsu. Ya. Di dalam kedua kisah, pada akhirnya anak bungsu berdamai dengan keluarganya. Walaupun ada yang tidak berbahagia ya, tapi berdamai. Ya, berdamai dengan keluarganya. Nah, coba kita lihat di sini. Inilah pada saat Yesus berbicara tentang perumpamaan ini. Ini adalah satu perumpamaan yang boleh dikatakan setiap saat itu adalah kisah cinta yang dimiliki orang-orang Israel di zaman Yesus. Ya. Bagaimana Allah yang mengasihi mereka, Allah yang mengutamakan mereka, Allah yang memberikan perjanjian kepada mereka. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi adalah keturunan Yakub. Mereka adalah orang Israel.
Orang yang menerima kasih karunia Tuhan, ya. Orang yang menerima menjadi umat perjanjian dengan Tuhan, ya. Jadi Yesus ingin membawa mereka untuk melihat perumpamaan tersebut dari satu kisah yang tidak asing bagi para pendengar Yesus. Mereka tahu sekali. Anak paling kecil sekalipun, kalau ada anak paling kecil yang mendengarkan kisah Yesus, mereka langsung tahu, oh, perumpamaan ini, perumpamaan Yesus dalam Lukas 15 ini, oh itu perumpamaan tentang apa? Yakub, ya, Esau dan Ishak. Seorang ayah dengan kedua anak apa? Kedua anak laki-lakinya. Dan Yesus ingin membawa, kalian ini adalah Yakub. Karena kalian adalah keturunan Israel. Si Yakub itu, ingat, nama Yakub kemudian menjadi apa? Israel. Kenapa? Kenapa nama Yakub menjadi Israel? Karena apa yang terjadi, ya. Nama Yakub menjadi Israel karena apa yang terjadi. Pada saat dalam ketakutannya, Yakub apa dikatakan? Dalam ketakutannya Yakub mencoba untuk apa? Bergumul dan sebelum dia bertemu dengan Esau, ya bergumul dengan malaikat, ya. Bergulat, bukannya bergulat, ya. Sampai kemudian apa kita lihat kejadian kemudian, ya. Dalam Kejadian 32:8, lalu kata orang itu yang bergumul dengan Yakub, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya. Jadi ini adalah kisah tentang orang Israel. Yakub, artinya Yakub itu adalah supplanter atau pengambil alih, yang ambil kesempatan, mengambil alih, ya. Pemegang tumit atau penipu, dengan kata lain. Kata Yakub dari kata ekef, tumit. Pada saat Esau lahir, pertama kali mau keluar, ya, ditarik tumitnya itu oleh si Yakub. Makanya namanya Yakub itu berhubungan dengan ekef. Tapi arti daripada Yakov itu artinya pengambil alih, pemegang tumit atau penipu. Dari nama ini, nama yang penuh dengan keberdosaan, diberikanlah nama pertobatan. Dari nama berdosa ini diberikanlah, setelah dia dengan kata lain diampuni, diberikanlah dia nama pertobatan. Nama pertobatannya itu apa? Israel. Arti dari kata El dan Isra itu adalah apa? Pergumulan dengan Allah, ya, pergumulan melawan Allah. Dan apa? Menang. Itulah sebabnya tidak lagi disebutkan Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau apa? Menang. Jadi bagi orang-orang Yahudi yang mendengarkan kisah Yesus, kisah anak yang terhilang itu bukan satu hal yang asing. Itu adalah kisah bangsa Israel. Yesus ingin mengingatkan kepada orang-orang Farisi yang bersungut, Yesus makan dengan orang berdosa. Yesus katakan seperti, ingat. Yakub atau si Israel, bapa leluhur kita, ya, yang mana nama kita itu dari si Yakub itu, ia itu orang yang pernah hilang. Dia pernah orang penipu, dia pernah berdosa, ya. Dia pernah berdosa, ya. Dan inilah yang ingin Yesus tekankan, ya. Para pemimpin agama di zaman Yesus, mereka berpikir mereka tidak berdosa. Mereka bersungut-sungut karena Yesus makan dengan orang berdosa. Dan dalam perumpamaan Yesus di dalam Lukas 15, ya, mereka pada mulanya dapat dilihat pada saat Yesus mulai bercerita, mereka dapat mengasosiasikan diri mereka itu sebagai apa? Atau dapat orang langsung asosiasikan mereka itu sebagai anak yang sulung, yang tidak nakal, yang tidak pergi ke tempat jauh menghambur-hamburkan uangnya dan menghabiskan uangnya. Mereka itu orang-orang yang benar, yang berada di rumah Bapa. Tapi Yesus mau ingatkan, kalian itu bukan hanya anak yang sulung, yang tidak berdosa, ya, yang tinggal di rumah Bapa. Kalian juga adalah anak yang bungsu. Karena Yakub itu anak bungsu, yang tua itu Esau. Kalian anak bungsu, ya. Tapi kalian telah menerima rahmat Bapa. Ya, Yakub, ayah nenek moyang kita telah menerima rahmat kasih karunia. Dan namanya telah merubah menjadi apa? Israel, ya. Israel. Kalau Yakub, bapa leluhur kita telah menerima kasih karunia dari Allah, kenapa kalian tidak mau memberikan kasih karunia kepada orang-orang berdosa ini, pemungut cukai yang sekarang sedang makan dengan aku, ya? Kenapa? Inilah gambaran, ya. Perumpamaan Yesus kita sudah pelajari waktu lalu, ya. Orang yang hutangnya banyak sekali, orang yang hutangnya paling besar, dia menerima rahmat yang besar. Tapi setelah dia tidak bebas dari hutang, ada orang yang berhutang sedikit, hanya 100 dinar. Dia nggak mau apa? Dia nggak mau ampuni. Dia tidak mau
ampuni. Dan inilah yang menjadi masalah ya. Dalam kisah Lukas 15, sang bapa berkata, kita patut bersuka cita dan bergembira. Adikmu yang telah hilang telah kembali. Adikmu yang telah hilang ya. Jadi dengan kata lain pertanyaannya tidak diakhiri apa yang akan terjadi, apa respon sang sulung. Tetapi yang Yesus ingin ingatkan kepada mereka, ingat apa yang seharusnya dilakukan oleh anak yang sulung, itu sudah dilakukan oleh anak yang sulung di perjanjian lama. Di perjanjian baru, yang lakukan itu sang bapak. Bapak yang melakukan, bapak yang ketika ia melihat anaknya dari jauh, ia tergerak hatinya dengan belas kasihan. Dia berlari, dia merangkul lehernya, dengan kata lainnya, dan dia mencium anak yang terhilang. Dia berlari, merangkul, dan mencium. Dan itu juga telah dilakukan bukan oleh Bapa di perjanjian lama. Yesus berbicara dalam Lukas 15, ingatkan mereka bahwa yang seharusnya berlari, yang seharusnya merangkul, dan seharusnya mencium anak yang hilang ini kalian, anak yang sulung. Ya. Anak yang sulung. Karena itulah yang dilakukan oleh anak yang sulung dalam kitab perjanjian lama. Ya. Yang kisah yang sebenarnya itu dalam Kejadian 33 ayat 4. Tetapi pada saat Esau melihat Yakub adiknya, ya, pada saat Esau melihat Yakub adiknya itu, maka tetap Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, ya, berlari memeluk lehernya, ya, memeluk, ya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Pada mulanya Esau itu tidak begini, saudara. Pada mulanya dia, pada saat sebelum peristiwa malam hari Yakub bergumul itu, dia itu tidak mendatangi Yakub itu untuk apa? Menghukum Yakub. Ya. Kalau kita lihat, itu tadi kita sudah baca Kejadian 33 ayat 4 ya. Kalau Anda baca satu fatsal sebelumnya, pada saat sebelum Yakub akan menyeberangi untuk mendatangi Esau, apa yang terjadi dalam Kejadian 32 ayat 6 dan 7. Yakub mengirim utusan mata-mata untuk melihat gimana nih keadaan kalau saya pulang nih. Bagaimana dengan kakak saya si Esau ya. Lalu ini dilaporkan oleh para mata-matanya Yakub ya. Kejadian 32 ayat 6 dan 7 katakan apa? Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Merasa sesak hati. Kenapa? Kemudian besoknya Esau berlari, memeluk lehernya dan mencium Yakub. Kenapa? Padahal sebelumnya dia ingin menemui Yakub dengan 400 orang yang membuat Yakub apa? Takut. Kita sudah pernah sedikit menyinggung hal ini. Dan inilah yang dituliskan oleh pena inspirasi dalam Patriarch and Prophet, para nabi dan bapa ya. Halaman 198. Di sana dikatakan, sementara Yakub sedang bergumul dengan malaikat di tepi sungai Yabok ya. Sedang Yakub bergumul dengan malaikat itu, seorang pesuruh surga yang lain, ada malaikat lain yang telah diutus kepada Esau. Dan di dalam satu mimpi, Esau telah melihat saudaranya si Yakub itu ya, sebagai seorang yang terbuang dari rumah bapaknya selama 20 tahun. Ia menyaksikan rasa dukanya pada waktu mengetahui bahwa ibunya telah mati. Ia telah melihat Yakub dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Mimpinya ini oleh Esau telah diceritakan kepada tentara-tentaranya dengan satu pesan, agar jangan menyakiti Yakub karena Allah bapaknya itu menyertai dia. Jadi dia bukan hanya dia takut melawan malaikat surga, bukan. Pertama-tama dinyatakan sini apa? Dia melihat bagaimana duka yang besar. Dia memiliki belas kasihan kepada adiknya. Dia melihat adiknya yang tadinya menipu dia. Adiknya yang telah mengambil hak warisan kesulungan miliknya. Adiknya yang telah menarik tumit pada saat dia mau keluar duluan dari rahim ibunya. Adiknya itu telah bertobat. Adiknya itu telah merasa berduka cita atas penipuan demi penipuan yang dia telah lakukan. Dan ini menimbulkan belas kasihan di dalam hati Esau. Ya. Itulah sebabnya Esau berlari dalam Kejadian 33 ayat 4. Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia. Ya. Merangkul atau didekap ya. Dipeluk lehernya.
dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Dalam Lukas 15 ayat 20, dilihat bagaimana sang bapa itu dari jauh melihat anaknya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Pada saat sang bapa berkata, kita sepatutnya bersukacita. Kita seharusnya bergembira. Sang bapa dalam kisah tersebut ya, itu seharusnya dilakukan oleh sang anak yang sulung. Yesus mengingatkan kembali kepada bangsa Yahudi ini, orang-orang Israel ini, hey, kalian seharusnya bergembira. Kalian seharusnya berlari, merangkul, mencium. Ini orang-orang berdosa yang sedang makan bersama dengan aku. Ya. Karena mereka bertobat. Mereka memiliki satu kerinduan untuk berada dalam satu kedekatan, dalam satu hubungan dengan aku. Yesus katakan, dengan aku. Kalau kita adalah umat-umat Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Tuhan yang besar. Pada saat ada orang yang berdosa, berbalik kepada Tuhan, jangan kita tekan terus mereka. Biarlah kita berlari mendapatkan mereka, mendekap dan mencium mereka. Dalam arti menerima mereka kembali. Dan disitulah sukacita surga akan penuh dan lengkap. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.